analisis farmasi 1 pada hari ini, yaitu kita penentuan kadar asam salisilat menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, untuk bahan-bahannya yang disiapkan di sini adalah pelarut etanol, kemudian sampel asam salisilat, kemudian ini reagen FeCl3. Jadi FeCl3 ini nanti berperan sebagai pengompleks agar asam salisilat ini nanti pas direaksikan dengan FeCl3 itu menghasilkan warna, kemudian dapat diukur dengan spektrofotometer UV vis di daerah visible atau sinar tampak. Kemudian di sini kita siapkan larutan standar asam salisilat 1000 ppm. Ya, ini induknya 1000 ppm. Kemudian di sini nanti kita persiapkan larutan standar dari mulai 10 ppm, 20 ppm, 30, 40, 50, dan ini labu ukur untuk preparasi sampel, untuk melarutkan sampel. Oke, untuk langkah kerja yang pertama yang kita lakukan adalah kita preparasi larutan induknya dulu. Jadi larutan induk asam salisilat 1000 ppm ini tadi kita timbang dari standar asam salisilat PA, kemudian kita letakkan di dalam labu ukur. Selanjutnya kita encerkan menggunakan pelarut etanol. Kemudian setelah kita tambahkan pelarut sampai tanda batas, ini kita homogenkan terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan kurva standar usahakan kalau dalam satu kelompok satu orang saja yang membuat, karena apa pengaruhnya? Kan setiap orang itu melihat meniskus cekungan bawah itu kan terkadang berbeda-beda, sehingga lebih baik satu orang saja yang membuat kurva standar melalui penglihatan meniskus cekungan ini. Kemudian kalau sudah selesai kita siapkan larutan induknya 1000 ppm, selanjutnya kita buat larutan 10 sampai 50 ppm. Nah, jangan lupa untuk rumus perhitungannya, karena ini dari 1000 ppm ke 10 ppm berarti kan pakai rumus pengenceran V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Jadi di sini ada 10 ppm, kita akan buat 10 ppm sebanyak 10 mili. Berarti kan 10 dikali 10 sama dengan 1000 dikalikan X. Nah, X itu adalah volume dari larutan induk yang kita ambil. Jadi kalau kita ngambil, kita mau buat 10 ppm sebanyak 10 mili, maka kita ngambil 0,1 mili dari larutan induk 1000 ppm. Ya, 0,1 mili itu karena terlalu kecil kan kita susah ngambilnya pakai pipet ukur, sehingga kita gunakan mikropipet untuk mengambil larutan sebanyak 0,1 mili. Nah, karena mikropipet satuannya kan mikroliter, berarti 0,1 mili setara dengan berapa? Nah, setara dengan 100 mikroliter. Sehingga pertama ini untuk tabung pertama kita buat larutan standar 10 ppm, kita ngambilnya 100 mikroliter. Cara pemakaiannya mikropipet, sebelum kita masukkan itu kita tekan dulu, kemudian baru kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita lepaskan yang tadi ini apa namanya, tombol merahnya ya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam labu ukur. Nah, ini kita tekan full sampai dia volumenya keluar semua ya, larutannya. Oke. Kemudian ini kita tutup dulu, baru nanti kita
tambahkan secara bareng-bareng semuanya kalau sudah selesai semua. Nah tadi kalau 110 ppm itu 100 mikro, berarti kalau 200 ppm kan dia butuh 200 mikroliter. Ini kita putar aja 200 mikroliter ya, 200. Kemudian kita ambil dari larutan induk ini sebanyak 200 mikroliter. Selanjutnya 30, 40, 50, 50, berarti ngambilnya 300, 400, 500 mikroliter. Karena lubangnya ini tadi terlalu kecil, kita pindahkan dulu ya ke gelas beker. Kita ambil 300 mikroliter. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan 100, 200 sampai 500 mikroliter pada masing-masing labu ukur ini, kemudian sebelum kita akan sampai tanda batas, maka kita tambahkan terlebih dahulu pengomplek FeCl3. Jadi kita tambahkan dengan konsentrasi yang sama ke dalam masing-masing gelas beker. Jadi nanti yang untuk membedakan kadarnya itu dia pekat atau dia yang kurang pekat itu berdasarkan intensitas warna. Intensitas warna tersebut dihasilkan dari reaksi antara FeCl3 dan asam salisilat yang ada atau yang terdapat pada larutan. Nah, di sini FeCl3 yang kita tambahkan ke dalam masing-masing larutan standar ini adalah 500 mikroliter, 500 mikro ya, sama semua penambahannya. Nah, ini warnanya, warna pertamanya ya, warna pertamanya. Jadi kan asam salisilat ini merupakan asam karboksilat yang mempunyai gugus aromatis. Jadi kalau ada gugus aromatis itu kan ketemu sama FeCl3, dia bereaksi membentuk kompleks yang berwarna ungu kehitaman. Kemudian nanti intensitas warnanya itu menentukan banyaknya asam salisilat yang terkandung di dalam suatu sampel. Nah, kalau ini larutan standarnya konsentrasinya beda-beda, itu kan dia nanti akan menghasilkan intensitas warna yang berbeda-beda pula. Nah, kelihatan kan ini yang 20 ppm kan agak lebih pekat daripada yang awal tadi.
tambahkan pengompleks sebanyak 500 mikro ke dalam masing-masing labu ukur. Kita menambahkan pelarut etanol sampai tanda batas. Ini untuk kadar 10 ppm. 10 ppm dibandingkan yang lainnya, sehingga yang mendominasi warnanya di sini adalah warna reagen aslinya FeCl3 yaitu kuning. Oke, kita lanjutkan ke larutan standar yang lainnya, juga kita add-kan sampai 10 ml. Setelah kita menambahkan pelarut sampai tanda batas, di sini mulai terlihat perbedaan intensitas warnanya dari konsentrasi asam salisilat 10 ppm sampai 50 ppm. Nah, dari perbedaan ini menunjukkan bahwa banyaknya kadar asam salisilat yang ada di dalam masing-masing larutan standar ini kan konsentrasinya beda-beda. Nah, sekarang kita pastikan lagi untuk absorbansinya itu seperti apa. Mari kita ukur dengan spektrofotometer UV vis. Kita menyiapkan larutan standar yang nanti akan kita ukur dengan spektrofotometer UV vis. Untuk membuat kurva standar, kita persiapkan dulu sampel ya, larutan sampel. Nah, sampel ini tadi sudah kita larutkan, yaitu sampel bedak salisil 3%, kemudian kita larutkan dengan pelarut etanol. Selanjutnya kan kalau 3% itu setara dengan 3 gram per 100 ml. Kalau 3 gram per 100 ml kita jadikan ppm, itu kan sama dengan 30.000 ppm, karena ppm itu kan sama dengan miligram per liter ya. Dalam perhitungannya diperoleh hasil konversi 3% itu setara dengan 30.000 ppm. Kemudian karena kita buatnya kurva itu 10 sampai 50 ppm, maka larutan sampel yang kita buat konsentrasinya kan harus di dalam rentang kurva. Sehingga di sini untuk larutan bedak sampel salisil ini tadi 30.000 ppm kita encerkan sebanyak 1000 kali, sehingga harapannya diperoleh kadar akhirnya itu kan 30 ppm. Nah, maka dari itu kita melakukan pengenceran dulu ya, pengenceran dulu sebanyak 1000 kali. Untuk pengenceran kalau sebanyak 1000 kali itu kan kita kalau menggunakan langsung 1000 ml ya, 1000 kali kan biasa 1 ml di dalam 1000 ml. Nah, kalau kita gunakan 1000 ml itu kan terlalu banyak pelarut yang digunakan, sehingga untuk meminimalisir penggunaan pelarut biasanya itu kita lakukan pengenceran bertingkat atau serial dilution. Jadi 1 ml diencerkan 10 ml, kemudian 1 ml lagi diencerkan 10 ml lagi, 1 ml diencerkan 10 ml lagi. Jadi ada 3 tahap pengenceran berseri. Jadi kalau 3 tahap, satu tahapnya itu pengencerannya 10 kali, berarti kan 10 pangkat 3 yaitu 1000 kali. Nah, sama dengan seperti itu. Jadi tujuannya pengenceran bertahap itu adalah untuk meminimalisir penggunaan pelarut, supaya tidak habis banyak pelarutnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan dulu larutan FeCl3 kompleksnya ya, pengompleksnya
sebanyak 500 mikro. Jadi untuk penambahan pengompleks itu perlakuannya harus sama dengan yang kita tambahkan dengan larutan standar. Jadi kalau tadi standarnya itu kita tambahkan 500 mikro, berarti sampelnya itu juga kita tambahkan 500 mikro juga. Setelah kita tambahkan pengompleks, kita atkan sampai tanda batas. Kemudian kita homogenkan. Nah, setelah itu, setelah siap larutan standar sama larutan sampelnya, sekarang kita ukur menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, kalau untuk penggunaan spektrofotometer UV vis terlebih dahulu kan nanti kita harus melakukan scanning panjang gelombang, baru kita membuat kurva standar. Kemudian setelah kurva standar selesai, panjang gelombang telah diketahui, maka kita dapat melakukan pengukuran sampel. Selanjutnya kita melakukan pengukuran kadar asam salisilat menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Ini adalah instrumen spektrofotometer UV vis, tipenya adalah mereknya Thermoscientific tipe Genesis 10S ya. Ini UV vis spektrofotometer. Kemudian di sini ada bagian-bagian instrumen spektrofotometer UV vis. Jadi bagian-bagian dari instrumen spektrofotometer UV vis ini semuanya sama, merek apapun semuanya sama bagian-bagiannya. Cuma yang membedakan adalah tampilan luarnya sama cara pengoperasiannya. Biasanya untuk memudahkan cara pengoperasian, nanti kalian kalau kerja di industri ya, di lab pengujian di industri itu bisa kalian baca di instruksi kerja. Jadi setiap alat itu ada namanya instruksi kerja alat ya, atau IK. Jadi di IK itu dijelaskan prosedur kalau mau buat kurva standar itu apa saja ada di situ. Ya, kemudian ini saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Jadi kalau untuk yang spektrofotometer yang kita gunakan ini, di sini ada layar LED-nya untuk menampilkan data. Jadi tidak secara computerized, tapi kita dapat mengukur atau melihat hasil pengukuran itu melalui layar LED-nya. Kemudian di sini ada tombol-tombol yang digunakan. Ya, ini ada tombol utility, ada tes, kemudian ada print, clear, enter. Kemudian ini ada lambangnya kuvet, sama ini ada sampel posisi, menunjukkan sampel posisi ya. Jadi lingkaran ini sama dengan yang ada di dalam sini. Nah, di dalam sini kan ada B, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sama dengan ini tombol yang ada di luar sini. Jadi tombol ini menunjukkan sampel posisi yang ada di dalam sini, seperti itu. Kemudian nanti langkah kerjanya yang pertama kita lakukan adalah melakukan scanning panjang gelombang ya. Oh iya, sebentar, ini tadi lampunya lupa ya, belum dikenalkan. Jadi di dalam sini itu ada lampu UV sama lampu vis. Jadi kalau yang ini namanya yang ada nomornya itu namanya ini ya, masing-masing ini namanya tempat kuvet. Ya, tempat kuvet, karena nanti kita kalau spektrofotometer UV vis itu kita menggunakan, nah ini adalah kuvet, sampelnya kita letakkan di kuvet, kemudian kuvetnya ini kita masukkan ke dalam ini tempat kuvet. Nah, kemudian di tempat kuvet ini ada bagian yang lubang, ada lubangnya, jadi bisa di zoom lagi, ini ada lubang di sini ya, di sini kemudian di sini, jadi nembus lubangnya.
Nah, bagian yang lubang ini nanti kita letakkan kuvet yang bening itu pas bagian lubangnya, sedangkan kuvet yang buram itu pada bagian yang tidak ada lubangnya. Jadi ini gambarnya kuvetnya. Sebentar, kalau kita lihat secara detail, ya ini kuvet. Jadi ini kan buram, kemudian ini yang bening, bagian bening. Ini bagian buram, ini bagian bening. Tuh. Jadi yang bagian bening kita letakkan pas lubang, yang bagian buram ini kita letakkan yang tidak pas lubangnya. Tuh, kemudian nah, terus di situ ya, di ujung itu ini agak tidak kelihatan ya. Di sini ada sumber cahaya. Jadi kalau lampu UV itu sumber cahayanya apa? Ayo diingat-ingat lagi, di slide kemarin kuliah ada. Kemudian kalau lampu vis itu juga apa? Jadi ada lampu UV dan lampu vis. Di situ ya lampu UV, kemudian ada lampu visnya sebelah sini satunya, ujung sebelah satunya sini. Nah, di sebelah sini ada lampu vis. Jadi ada dua lampu di situ, kita bisa setting UV sama kita bisa setting vis. Oke, selanjutnya kita lakukan scanning panjang gelombang terlebih dahulu. Nah, untuk scanning panjang gelombang itu kita mesti menyiapkan belangko ya. Tidak hanya scanning panjang gelombang, kita melakukan semua pengukuran menggunakan spektrofotometer UV phase itu kita harus menyediakan belangko. Namanya aja belangko, berarti blank, nol kan ya, pengenol. Jadi kalau kita tadi belangko ini isinya adalah semua larutan atau semua reagen yang kita gunakan selain analit kita. Jadi kalau tadi kita memasukkan etanol, FeCl3 sama asam salisilat, maka belangko yang kita gunakan ya di dalam larutan ini adalah campuran etanol dan FeCl3. Kenapa? Karena yang kita ukur adalah asam salisilatnya. Jadi yang di belangko ini kita semua reagen kecuali analit yang kita ukur. Karena analit yang kita ukur asam salisilat, maka belangkonya isinya etanol sama FeCl3. Oke, kemudian ini untuk yang belangko kita letakkan pada kuvet yang belangko. Nah, di sini tertulis hindari penggunaan pipet kaca saat Anda masukkan larutan ke dalam kuvet. Kenapa? Karena pipet kaca itu ujungnya kan gampang pecah, sehingga kalau pecah itu kan dia ujungnya tidak rata. Takutnya kalau kita gunakan di kuvet itu dia akan menggores kuvet sehingga mempengaruhi hasil pengukuran di spektrofotometer UV phase. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka kita tuang langsung larutan ini ke dalam kuvet. Kita siapkan dulu ya beker sebagai tempat limbah. Jadi sebelum kita masukkan banyak, kita harus mengkondisikan kuvet terlebih dahulu. Nah, biar tidak tumpah ini menuangkannya itu pas bagian yang diagonal. Jadi dituang gini karena bagian diagonal itu kan dia lebih lebar kan ya. Jadi tidak tumpah ke luar kuvet. Kalau sudah kita kondisikan, kemudian kita ngisinya jangan banyak-banyak, kita isi 3/4 bagian dari kuvet ya, segini kurang lebih 3/4 bagian. Nah, kita megangnya itu yang bagian yang buram. Kenapa? Hindari memegang bagian yang bening, karena bagian bening nanti kan tempat keluar masuknya cahaya dari lampu vis ya, karena ini berwarna maka diukurnya daerah vis. Jadi bagian bening ini kita sebelum kita masukkan kuvetnya harus kita bersihkan dulu menggunakan tisu. Ini belangko. Nah, karena belangko maka kita letakkan pada bagian yang bertuliskan huruf B. Di situ kan ada huruf B, belangko. Nah, itu yang bagian lubang yang ada lubangnya ini kita letakkan yang pas bening. Ini kan buram, ini kan lebih bening. Nah, kita masukkan. Oke, selanjutnya kita isi kompartemen sampel nomor 1 sampai 5 ini kita isi dengan larutan standar sesuai dengan urutan konsentrasi. Isi semua belangko, kemudian kompartemen sampel 1 sampai 5 itu sudah kita isi. Kemudian kita lakukan scanning panjang gelombang terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau scanning panjang gelombang itu tidak harus diisi sampai
5 larutan standar, 5 konsentrasi larutan standar, cukup 1 aja karena kan kalau lambda max itu kan uji kuali. Kalau kuali itu tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya konsentrasi, sehingga bisa kita pilih 1 konsentrasi larutan standar saja untuk scanning panjang gelombang. Tapi ini tadi untuk memudahkan atau karena sudah terlanjur diisi semua tidak masalah, karena nanti yang terukur tetap cuma yang 1 saja untuk scanning panjang gelombang. Nah, untuk scanning panjang gelombang langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini kan tampilan awalnya spektrofoktometer yang kita miliki adalah seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk scanning panjang gelombang maka kita tekan tes, ya. Kemudian kita pilih di situ kan ada advanced standard absorbance, kemudian ada scanning, ya. Di situ ada pilihan scanning. Kemudian kita pilih scanning dengan cara ini diturunkan. Nah, scanning, kemudian kita tekan enter. Kemudian kita lakukan setting rentang panjang gelombang yang akan kita gunakan. Nah, karena ini di daerah FIS, maka rentang panjang gelombangnya itu kan antara 400 sampai 800. Maka dari itu kita set di sini 400 sampai 700 saja ya. Oke, kemudian enter. Jadi 400 sampai 700. Kemudian nah, di sini kan sudah tidak ada lagi yang perlu di ini settingnya di setting, jadi cukup setting panjang gelombang saja, rentang panjang gelombang yang 400 sampai 700. Kemudian kalau sudah kita lakukan run test. Ini ya run test. Karena dia ada di sebelah kotak sebelah pojok kanan, maka kita tekannya yang bawahnya ini ya. Nah, setelah terdapat tampilan seperti ini, kita harus melakukan collect baseline. Jadi collect baseline ini adalah sama dengan kita menolkan atau mengukur belangkonya terlebih dahulu. Jadi karena collect baseline ini ada pada kotak sebelah pojok kiri, maka kita tekan yang bagian bawahnya ini ya, lurusannya gini. Nih, lurusannya kita tekan, kita tunggu sampai dia selesai collect baseline sampai progresnya itu 100%. Nah, ini kan persen, ada persennya ya. Kita tunggu sampai dia 100%, dan nanti kita lanjutkan langkah selanjutnya. Oke, kalau sudah 100% tadi kan sudah berbunyi ya. Berbunyi, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita collect baseline, maka kita ukur sampel, measure sampel di sini. Ya, measure sampel berarti artinya kita melakukan scanning panjang gelombang. Karena ini pojok kanan, maka kita tekan yang ini. Nah, di situ garisnya kan bergerak. Ini adalah hasil scanning panjang gelombang. Di sini kan kelihatan ya puncaknya, peaknya. Jadi ini adalah puncaknya. Nah, untuk memastikannya dia ini puncaknya itu pada lambda berapa? Ya, yang jelas ini kan absorbansinya itu sekitar 0,24, sekitaran segini. Tapi kita tidak tahu lambda pastinya berapa. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat yang tabular. Nah, tabular ini isinya tentang data. Nah, dari tabular di sini ada kolom wavelength panjang gelombang, kemudian ada kolom absorbansi. Nah, dari sini kita bisa lihat absorbansi yang paling maksimal ya itu adalah pada panjang gelombang berapa seperti itu. Jadi di sini ada paling maksimal. Nah, ini kan 0,216 terakhir. Kemudian kita turunkan. Nah, 0,216 ya tadi, ini ada 0,225, 0,226.
Kemudian kita turunkan lagi, oh masih ada 0,232, 0,234. Maaf. Kemudian ini sudah turun jadi 0,233. Nah ini kan 0,234, kemudian udah turun jadi 0,233, kemudian nah di sini dia kan turun lagi 0,232 dan selanjutnya, berarti kan paling tinggi adalah 0,234. Nah ini kan ada pada berapa, 538 sampai 544 nanometer. Kemudian kita ambil nilai tengahnya yaitu sekitar 541 nanometer ini kan. Kemudian dari nilai tengah ini pada absorbansi maksimum kita gunakan 541 nanometer ini sebagai lambda max dari pengukuran asam salisilat menggunakan reagen atau menggunakan metode FeCl3. Oke, selanjutnya setelah scanning panjang gelombang kita lakukan pembuatan kurva standar. Nah untuk pembuatan kurva standar ini kita cukup tekan escape ya. Escape ini artinya back. Ini downshift dulu. Nah tadi kan scanning ya. Sekarang kalau pembuatan kurva standar berarti kita tekan yang standard curve. Kita naikkan standard curve, enter. Nah tadi kan 541. Ini lambdanya, wavelengthnya kita ganti 541, kemudian tekan enter. Kemudian kita cek di sini ada number of standard. Kita tadi punya standar jumlahnya 5 ya, 5 dari 10 ppm sampai 50 ppm. Kemudian udah di sini ada automatic, berarti dia nanti muter sendiri pengukuran standarnya. Oke, sekarang kita cek dulu untuk pengukuran standarnya. Oh ya, ini yang oke, sudah terisi semua ya, blanko. Kemudian ada standar di kompartemen nomor 1 sampai 5. Sekarang kita tekan run standard. Jadi sebelah sini ada run standard ya. Ini berarti kita tekan bagian bawahnya. Oke, kemudian karena tadi kita punya 5, kemudian di sini kita harus mengisi dulu konsentrasinya berapa ppm standar yang kita ukur. Tadi kan ada 10. Nah, 10 berarti 10 ppm, kemudian 20 enter, 30 enter, 40 dan 50. Jadi kita punya 5 larutan standar. Kalau sudah terisi 10 sampai 50, ini kan absorbansi. Kita lihat absorbansinya berapa, langsung kita tekan measure standard. Nah, ini kan insert blank, berarti blankonya pada posisi B, berarti blanko diletakkan pada posisi B. Insert standard 1 sampai 5, berarti into position 1 sampai 5. Nah, tadi kan blankonya sudah diletakkan di B, standarnya juga sudah diletakkan di posisi 1 sampai 5. Setelah itu kita harus menekan enter untuk melakukan pengukuran. Nah, kita tunggu progresnya ini sampai 100% atau sampai ini semua sudah terisi. Oke, berdasarkan hasil pengukuran di sini kita mendapatkan kurva standar ya. Atas sendiri kan ada keterangannya standar curve, berarti ini kurva standar. Biasanya kalau kita ini data ini 1 sampai 5 ini bisa kita masukkan ke Excel dengan konsentrasi ini ppm ini sebagai sumbu X, sedangkan absorbansi ini kita masukkan sebagai sumbu Y. Nah, kemudian kita cari persamaan regresi linearnya. Kalau di dalam LED ini sudah ditampilkan di sini ada slope ya, nilai slope. Kalau slope itu berarti depannya X ya, berarti 0,00494 X. Kemudian interceptnya min 0,0206. Kemudian di sini ada correlation coefficient.
koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini kan R kuadrat. Nah, R kuadratnya di sini adalah 9,98 E pangkat min 1 ya, E pangkat min 01 berarti E pangkat 1. E pangkat 1 artinya itu 10 pangkat min 1. Berarti di sini koefisien korelasinya adalah 9,98 kali 10 pangkat min 1 setara dengan 0,998 itu R kuadratnya. Nah, kalau kita buat persamaan regresi berarti Y sama dengan 0,00494X min 0,0206 dengan R kuadrat 0,998. Nah, dari persamaan kurva standar atau persamaan regresi linear yang kita peroleh, selanjutnya kita lakukan pengukuran sampel ya, sampel tadi yang sudah kita preparasi. Benar enggak kadarnya asam salisilat itu 3% yang tertera di dalam etiketnya bedak itu sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai itu dia tepatnya berapa, apa kadarnya, seperti itu ya. Nanti kita ukur sampel terus kita lanjutkan dengan perhitungan. Oke, kemudian kalau biasanya di Excel itu namanya aja kurva standar. Berarti kan dia kelihatan kurva ya. Di sini pun selain data ini kita juga bisa lihat grafiknya seperti apa. View graph ini ya, tadi ada view graph. Nah, view graph, nah bentuknya seperti ini kan, sama kayak yang di Excel. Dari sini kita bisa terlihat larutan mana ya yang kita buatnya itu agak melenceng konsentrasinya. Nah, dari sini kan terlihat ya yang ini itu agak melenceng sedikit. Jadi kalau ini tadi mungkin lebih tepat, maka nilai R kuadratnya nanti lebih bagus ya. Jadi biasanya kalau kita menyiapkan 5 konsentrasi, kemudian ada satu yang jelek, jeleknya itu sangat jelek ya, bisa kadarnya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu kan ada data yang kita delete. Nah, dari view graph ini kita bisa ngambil salah satu data yang jelek tadi, bisa kita hapus gitu, karena pembuatan kurva standar itu kan minimal 3 konsentrasi seperti itu. Kemudian kalau kita mengembalikan ke data awal tadi, ini kan kalau graph ini view graph, kalau ke data awal itu kita tekannya yang tabular. Ini yang balik lagi ke data awal, kemudian view graph itu ini. Kemudian kalau run test ini digunakan untuk memastikan tadi kan 10 ppm benar enggak 10 ppm, kemudian 20 ppm benar enggak 20 ppm berdasarkan kurva standar yang kita peroleh, atau kita dari run test ini kita bisa melihat melencengnya itu sampai berapa ya. Misalkan sekarang kita coba ya, kita tes dulu. Ini run test. Oke, enter. Nah, yang awal tadi itu kan dia harusnya kan 10 ppm. Sekarang kita lihat di sini kan ada result ppm, hasil ppm-nya. Nah, ternyata cuma 8,6. Kemudian yang 20 ppm 20,77, yang 30 ppm 30,08. Yang 40 ppm dia 38,99, yang 50 47,89. Nah, ini berarti hasil kerja kita. Nah, dari sini kan kita melihat, oh berarti di sini ada memang error atau kesalahan yang dibuat oleh atau yang dilakukan pada saat pemipetan, kemudian penambahan pelarut dan lain sebagainya, seperti itu. Setelah melakukan pengukuran kurva standar, kita tadi kan sudah kita tahu ya konsentrasinya berapa, persamaan regresinya berapa, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian kita lakukan pengukuran sampel terlebih dahulu. Oh iya, tadi standarnya lupa ya, ini sampel sudah kita masukkan pipet, terus kita masukkan di nomor 1. Oh iya, tadi standarnya lupa, belum kita foto datanya ya. Jadi jangan lupa difoto terlebih dahulu. Ini kalau sudah kita masukkan ya sampelnya, jangan lupa pas bagian yang bening itu pas lubang. Tadi saya foto dulu ya untuk standarnya. Nah, ini oke, kemudian tabularnya ini kita foto dulu. Nah, kalau sudah tadi kan blanko sama sampel sudah kita masukkan, sekarang kita escape terlebih dahulu, lalu kita
melakukan pengukuran sampel. Nah, kita escape ini kan bahasa kalau diterjemahkan lari ya, berarti dia lari ke halaman awal lagi. Ini don't save. Nah, kalau pengukuran sampel itu kita pilih yang advance atas sendiri. Jadi ini ada standar curve yang tadi kurva standar. Kalau kita pengukuran sampel kita pilih yang advance. Oke, untuk pengukuran sampel kita ada milih advance ya. Di situ ada advance, atasnya standard curve, kita pilih advance, kemudian enter. Nah, kemudian kita set lambdanya 541 ya. Sudah di sini udah sesuai. Kalau belum sesuai kita set gini 541 enter. Kemudian kita cek di sini. Nah, sampel positioner karena posisinya sampel kita cuma 1, maka kita pilih yang manual saja, manual 6. Kemudian kita tekan run test. Nah, kemudian setelah run test itu kan tampilannya seperti ini. Dia ada measure blank, kemudian measure blank saja pilihannya. Nah, measure blank ini artinya kita melakukan pengukuran, harus melakukan pengukuran blanko. Jadi kita tekan measure blank. Oke, kemudian kita tunggu tampilannya keluar seperti apa. Nah, kalau sudah bunyi seperti itu, maka kita, ini tadi kan ada cuma measure blank saja, sekarang ada measure sampel, berarti kita lakukan pengukuran sampel. Nah, di sini terlihat sampel kita kan ada di posisi nomor 1 tadi. Nah, di sini absorbansinya 0,136. Maka dari itu, ini adalah absorbansi sampel kita. Dari absorbansi sampel ini nanti kita masukkan ke dalam persamaan kurva regresi linier. Selanjutnya nanti kita dapat mengetahui konsentrasi sampel yang kita miliki. Dari konsentrasi sampel kan satuannya ppm, nanti kita bisa kita konversikan ke dalam satuan persen. Selanjutnya kita lakukan analisa perhitungan dari sampel-sampel yang kita peroleh ini, beserta cara untuk mengkonversi dari satuan ppm ke persen itu seperti apa. Berikut adalah data pengamatan dan analisa perhitungan untuk materi praktikum analisis kuantitatif asam salisilat menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Di sini ada 2 foto tentang data kurva standar. Kemudian di bawah sini juga ada data tentang sampel, absorbansi sampel. Nah, dari 2 data yang ada ppd gambar di atas, ya, gambar 1 sama gambar 2, di sini sudah saya terjemahkan dalam bentuk tabel. Konsentrasi 10 ppm, absorbansinya 0,023. Ini kan sama dengan foto yang di atas. Kemudian untuk sampel di sini absorbansinya adalah 0,136. Nah, kemudian di sini untuk data kurva standarnya di sini kan sudah terdapat data kurva standar. Kalau Anda memperhatikan video sebelumnya, pasti tahu nanti caranya menentukan kurva standar dari instrumen spektrofotometer UV vis itu menulisnya seperti apa. Nah, Anda ingat kan rumusnya kurva standar atau persamaan regresi linier yang diperoleh dari kurva standar itu kan Y sama dengan BX plus A, di mana B atau yang depannya X itu namanya slope, kemudian yang belakangnya yang berdiri sendiri ya, yang tidak ada X-nya itu adalah intercept. Nah, dari situ kan nanti ketahuan persamaan regresi liniernya berapa. Nah, dari 2 gambar ini silahkan nanti Anda terjemahkan persamaan regresi liniernya berapa, sehingga nanti Anda dapat menghitung konsentrasi sampel. Nah, apabila konsentrasi sampel ini nanti telah Anda ketahui, tentu saja kalau konsentrasi sampel ini kan dalam bentuk ppm satuannya, karena kurva standar yang kita gunakan kan dalam satuan ppm, sehingga nanti absorbansi sampel 0,136 ini kalau Anda masukkan di persamaan kurva regresi itu akan diperoleh konsentrasi sampel dalam satuan ppm. Kemudian jangan lupa pada video Anda kalau menyimak tadi ada pengenceran, faktor pengenceran
pengenceran. Nah, pengencerannya berapa kali yang Anda dengarkan di video tadi. Nah, itu jangan lupa Anda catat juga, karena nanti di perhitungannya ada pengaruh dari faktor pengenceran. Kemudian, untuk analisa perhitungan di sini saya tuliskan hanya rumusnya saja. Nah, dari konsentrasi yang Anda peroleh di perhitungan persamaan regresi, nanti kan Anda akan memperoleh data berupa ppm. Nah, ppm itu kan setara dengan miligram per liter. Kemudian dari miligram per liter yang Anda peroleh itu Anda kalikan faktor pengenceran. Nah, faktor pengencerannya berapa yang ada di dalam video tersebut. Kemudian kalau sudah diperoleh nilai ppm dikalikan faktor pengenceran, kemudian baru Anda rubah ke dalam bentuk persen. Nah, persen di situ rumusnya adalah gram per 100 mili. Ya, gram per 100 mili. Jadi dari ppm yang miligram per liter ini tadi kan dikalikan faktor pengenceran, kemudian Anda konversikan menjadi satuan persen, di mana persen itu setara dengan gram per 100 mili. Kemudian kalau sudah, jadi analisa perhitungannya untuk Anfar ini lebih ke satuan ya, mengotak-atik satuannya. Jadi satuannya itu sama dengan apa, seperti itu. Kemudian kalau sudah, maka di sini ada tugas. Nah, ini tugasnya. Tugas ini saya anggap sebagai nilai laporan. Jadi Anda nanti laporannya cukup mengerjakan tugas ini saja di dalam kertas folio bergaris. Kemudian Anda foto dan fotonya dikumpulkan di link nanti akan saya bagikan. Ya, untuk pengumpulan tugasnya nanti dikumpulkan di link yang akan saya bagikan. Tugasnya adalah ada 1 sampai 5. Yang pertama, jelaskan prinsip kerja instrumen, kemudian bagian-bagian instrumen spektrofotometer UV vis beserta fungsinya. Nah, itu kalau bisa Anda gambar atau ambil di print kemudian disebutkan ya. Kemudian yang ketiga, menentukan berapa ppm konsentrasi asam salisilat di dalam sampel bedak salisil. Nah, untuk yang nomor 3 ini kan hasilnya bisa Anda peroleh dari perhitungan persamaan regresi linier. Di situ ada konsentrasi itu kan X, kemudian absorbansi Y. Nah, karena Y-nya itu sudah diketahui, maka Bx plus A, B-nya slope-nya ada, kemudian intercept-nya ada, X-nya kan akan ketahuan. Jadi yang nomor 3 ini Anda hitung dari rumus persamaan regresi linier. Kemudian yang nomor 4, berdasarkan hasil perhitungan berapa persen kadar asam salisilat dalam bedak salisil. Nah, yang nomor 4 ini Anda konversikan dari perhitungan ppm yang nomor 3 itu ke dalam satuan persen. Oke, sehingga diperoleh persen kadar asam salisilat di dalam bedak salisil. Kemudian yang nomor 5, apakah kadar asam salisilat dalam sampel bedak salisil telah memenuhi persyaratan farmakope? Nah, dari yang nomor 4 itu nanti Anda bandingkan dengan persyaratan di Farmakope Indonesia ya. Di FI itu kadar asam salisilat yang diizinkan di dalam sampel itu berapa persen, seperti itu. Nah, itu sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, jangan lupa tugasnya nanti ditulis di kertas folio bergaris, kemudian difoto, atau di-scan, boleh difoto, boleh di-scan, kemudian jadikan satu file. Ya, terus habis gitu dikasih nama, NIM sama kelas. Kemudian nanti dikumpulkan di link yang saya berikan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.